Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor Institut Pesantren Matholiul Falah Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar Razzin, yang terhormat dosen retorika Bapak Jamal Makmur Asmani, dan yang saya hormati teman-temanku yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan karunia-Nya kita telah diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Yang ketiga, saya di sini akan membawakan pidato singkat dengan judul Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, dalam bulan Rajab ada salah satu peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam yang tidak boleh terlupakan, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra sendiri adalah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan tersebut mengandung rahasia yang luar biasa yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Artinya adalah Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi pada 27 Rajab, yang merupakan peristiwa yang luar biasa yang diperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat manusia. Dari peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan pesan kepada umat manusia bahwa manusia itu wajib menunaikan ibadah sholat sebagai pedoman dari jiwa dan perilaku mereka. Pada saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur sendirian di rumah
Siti Ummi Hani. Beliau adalah saudara kandung dari Sayyidina Ali. Lalu datanglah malaikat Jibril untuk memintanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW saat itu berada di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Hijr Ismail, yang ditemani oleh dua sahabatnya, yaitu Hamzah dan Ja'far bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan mengendarai burak yang diantar oleh malaikat Jibril hingga langit dunia. Kemudian terdapat pertanyaan, siapa ini? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Selamat datang. Sungguh sebaik-baiknya orang yang berkunjung adalah engkau, wahai Nabi Muhammad SAW. Di langit dunia ini, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Lalu malaikat Jibril menunjukkan bahwa Nabi Adam alaihissalam ini adalah bapak dari para nabi. Lalu malaikat Jibril memohon kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu sebaliknya, Nabi Adam alaihissalam pun juga membalas salam yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu perjalanan pun dilanjutkan menuju langit kedua. Di langit kedua ini, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Lalu di langit keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di sana, Nabi Musa alaihissalam menangis karena Nabi Muhammad SAW memiliki umat yang paling banyak masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melampaui umat Nabi Musa alaihissalam sendiri. Dan terakhir yaitu di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW pun menuju ke Sidratil Muntaha, tempat Nabi Muhammad SAW bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik menuju Baitul Maqmur. Baitul Maqmur adalah Baitullah yang ada di langit ketujuh, yang arahnya lurus dengan Ka'bah yang ada di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk untuk bertawaf di dalamnya. Dari tempat tersebut, Nabi Muhammad SAW secara langsung menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dikerjakan oleh kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Nah, peristiwa ini begitu cepat, di mana dalam waktu semalam saja menyelesaikan perjalanan dari darat dan jalur udara. Ini menunjukkan bahwa
Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.